Bank Indonesia mulai melakukan normalisasi kebijakan likuiditas melalui kenaikan giro wajib minimum GWM rupiah secara bertahap. Tambahan besaran GWM tersebut diakui oleh BI berpotensi mengurangi likuiditas di perbankan hingga 110 triliun rupiah. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menjelaskan kewajiban GWM rupiah untuk bank umum konvensional yang saat ini sebesar 5% akan naik menjadi 6% mulai 1 Juni 2022 dan naik bertahap menjadi 7,5% mulai 1 Juli 2022 dan menjadi 9% di September 2022. BI juga menegaskan penyesuaian secara bertahap GWM rupiah tidak akan mengurangi kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit atau pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Meski besaran kenaikan GWM ke depan yang sebesar 9% sebetulnya lebih tinggi dari rencana awal BI sebesar 6,5%. Lebih lanjut juga BI menjelaskan bahwa pihaknya juga memberikan dukungan kepada bank dengan meningkatkan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit atau pembiayaan ke sektor prioritas. BI memutuskan dengan pelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM rupiah rata-rata menjadi maksimal sebesar 2%. Emiten tambang batubara plat merah PT Bukit Asam Tbk memutuskan untuk membagikan 100% dari laba bersih perseroan tahun 2021 sebagai dividen. Laba bersih emiten mencapai 7,9 triliun rupiah tahun 2021. Direktur Utama Bukit Asam Arsal Ismail mengatakan pihaknya melihat cash flow perusahaan relatif cukup besar, yakni sekitar 13 triliun rupiah lebih hingga akhir tahun. Sebagai informasi, Bukit Asam menargetkan produksi batubara sebesar 36,41 juta ton, naik 21% dari realisasi tahun 2021 yang sebesar 30,04 juta ton. Sedangkan untuk volume penjualan batubara 2022, Perseroan menargetkan peningkatan 31% menjadi 37,10 juta ton dari realisasi penjualan batubara tahun 2021 yang sebesar 28,37 juta ton. Emiten pertambangan logam Aneka Tambang ANTM akan membagikan dividen sebesar 50% atau 930,87 miliar rupiah dari total laba bersih perusahaan di tahun 2021. Sekretaris Perusahaan Antam, Syarif Faisal Al-Kadri, mengatakan sisa 50% dari total laba akan dicatat sebagai saldo laba. Jumlah tersebut lebih tinggi dari dividen tahun buku 2022 yang hanya 402,27 miliar rupiah atau 35% dari laba bersih 2020. Namun ANTM juga sejauh ini belum menyampaikan informasi terkait jadwal pembagian dividen tersebut.